Jadi di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah pengujian yang ada di data sekunder menggunakan FS. Pertama yaitu ada ujian situatif, yang kedua yaitu ada uji regresi linear. Selanjutnya ada koefisien determinasi, lalu ada uji korelasi dan uji hipotesis. Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Setelah menemukan sumber data, lalu kita input data tersebut ke Excel. Nah, ini dia data yang sudah diinput. Lalu kita import datanya ke SPSS dengan cara klik File, Import Data, terus pilih Excel. Lalu pilih data statistik. Setelah itu klik, lalu OK. Setelah itu, kita rubah terlebih dahulu datanya ke variabel view. Terus, kita rubah namanya menjadi X1, X2, dan Y. Setelah itu, width-nya kita rubah menjadi 8 semua. Selanjutnya, kita juga merubah desimalnya. Terus, kita rubah yang kolom measure-nya menjadi scale semua. Nah, lanjut saja ke uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Langkah yang pertama, klik Analyze, lalu klik regresi linear, variabel X1 dan X2 ke independent, terus variabel Y ke dependent, lalu klik Save, checklist answer the day, lalu klik Continue. Lalu kita balik lagi ke lembar kerja yang sudah didapat nilai residunya. Lalu kita akan memunculkan output normalitas, klik Analyze, lalu klik Parametric Test, lalu kita klik One Simple KS, lalu klik yang bawah dipindahkan ke kanan. Setelah itu, klik OK. Nah, ini dia outputnya. Bisa dilihat bahwa nilai sig-nya lebih dari 0,05, yang artinya data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas menggunakan histogram dan pivot. Kita langsung saja ke langkahnya. Yang pertama, klik Analyze, lalu klik Regression, Linear. Ini reset terlebih dahulu. Untuk X1 di Independent, X2 juga. Terus Audit Delay atau Y di Dependent. Kita klik Plot, lalu centang yang histogram dan normal probability plot. Terus klik Continue, klik OK. Maka kita bisa lihat untuk histogram datanya tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri. Ini maka datanya itu terdistribusi normal. Dan untuk plotnya, titik-titiknya itu mendekati kepada garis, maka datanya juga terdistribusi normal. Nah, yang pertama yaitu pilih menu Analyze, lalu
pilih regression, selanjutnya pilih linear. Setelah itu, masukkan variabel X1 dan X2 ke independen dan Y ke dependen. Setelah itu, klik statistik, lalu klik collinearity diagnostic. Klik continue, setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah muncul output uji multikolinearitas. Data dinyatakan lolos dalam uji multikolinearitas jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan PIP lebih dari 0,10. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Di sini kita akan merubahnya ke dalam bentuk absolut. Dan yang pertama itu pilih menu transport, lalu isikan residual 2 pada kolom target variabel di bagian function, pilih aritmatik, selanjutnya di bagian bawah pilih ABS, dan di kolom neuromantic expansion sudah muncul ABS, lalu masukkan residual 1 ke dalam kolom neuromantic, lalu klik OK. Setelah nilai residual 2 ada, klik analyze, pilih linear, lalu masukkan X1 dan X2 ke kolom independen dan nilai residual 2 ke dalam kolom dependen, lalu klik save dan lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul output uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Dan kita bisa dilihat di menu koefisien. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,5, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, diketahui nilai X1-nya itu 0,351 dan X2-nya itu 0,96 dan dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya itu kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji scatter plot. Nah, yang pertama itu masukkan analyze, lalu pilih regression, dan klik linear. Lalu masukkan variabel X1 dan X2 ke independen dan Y ke dependen. Nah, setelah itu klik plot, lalu masukkan zspread ke X dan spreadsheet ke Y, lalu continue dan klik OK. Nah, setelah itu kita dapat melihat hasil dari uji tadi. Nah, di sini itu kita dapat melihat tidak terjadinya heteroskedastisitas dikarenakan data yang terkumpul itu menyebar dan tidak satu titik. Selanjutnya kita akan menguji autokorelasi karena datanya memakai sama seperti uji-uji sebelumnya. Jadi ini ada bekas residual 1 dan residual 2 tadi bekas heteros. Karena autokorelasi tidak membutuhkan residual 1 dan residual 2, jadi kita hapus terlebih dahulu residualnya. Kita hapus yang ini juga. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian klik analyze, lalu regression, lalu linear. Ini reset dulu. Ukuran KAP atau X1 pindahkan ke kolom independen, kualitas auditor atau X2 pindahkan ke independen, dan audit delay atau Y dipindahkan ke dependen. Lalu klik statistik, beri tanda checklist di bagian Durbin-Watson, lalu klik continue, lalu klik OK. Dapat kita lihat untuk outputnya di model summary ya, di tabel model summary. Untuk nilai Durbin-Watson-nya sebesar 1,465 dan untuk nilai DL dan DW-nya kita lihat terlebih dahulu. Karena kita sampelnya ada 70, jadi terus variabelnya ada 2,
Jadi kita lihatnya di sekitaran sini ya. Kita lihat yang 70. Jadi ini untuk nilai DL-nya sebesar 1,5542 yang ini ya. Kalau nilai DU-nya yang ini sebesar 1,6715. Kita kembali lagi ke sini. Berdasarkan kriteria pengujian Darwin-Watson, nilai 0 lebih kecil dari D lebih kecil dari DL, atau nilai 0 lebih kecil dari 1,465 lebih kecil dari 1,5542 tadi nilai DL ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif dengan keputusan tolak. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya analisis deskriptif dilakukan sebelum uji asumsi klasik. Tetapi kami lupa, jadi analisis deskriptif setelah uji asumsi klasik. Nah, datanya itu masih sama seperti data sebelumnya. Langsung saja kita klik Analyze, terus Descriptive Statistik, klik Descriptive. Ini ya semua dipindahkan ke kanan. Lalu klik Option, ini dicentang meannya, standar deviasinya, terus minimum sama maksimum. Klik Continue, lalu klik OK. Ini dia hasilnya. Nah, nilai minimumnya untuk ukuran KAP sebesar 1, kualitas auditor 1, dan audit delay sebesar 6,71. Untuk nilai maksimumnya, ukuran KAP 3, kualitas auditor 1,73, audit delay 12,96. Untuk meannya, ukuran KAP sebesar 1,8857, untuk kualitas auditor 1,4269, audit delay 9,2960. Standar deviasinya untuk ukuran KAP 0,69246, kualitas auditor 0,34346, untuk audit delay-nya 1,17810. Selanjutnya, kita akan melakukan uji regresi linear berganda. Datanya menggunakan data seperti uji sebelumnya. Nah, datanya ini masih sama ya. Selanjutnya, kita langsung saja klik Analyze, lalu klik Regression, lalu Linear. Nah, data yang ada di sini kita riset terlebih dahulu. Untuk X1 kita masukkan ke independen, X2 ke independen, dan Y audit delay ke dependen. Kita lihat statistiknya. Yang diperlukan udah dicentang, maka langsung saja klik OK. Nah, untuk hasilnya kita bisa lihat di tabel koefisien. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai konstanta sebesar 8,548, B1 sebesar 0,353, dan B2 sebesar 0,032. Oke, selanjutnya kita ke uji koefisien determinasi. Datanya masih sama seperti data uji sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke langkahnya. Pertama klik Analyze, lalu klik Regression, terus Linear. Ini kita riset terlebih dahulu. Nah, untuk ukuran KAP 1 ke independen, X2 ke independen, lalu untuk audit delay atau Y ke dependen. Kita dari sini langsung klik saja OK. Nah, bisa dilihat di tabel model summary. Nah, hasilnya berdasarkan tabel ini diketahui nilai R square-nya 0,045, yang artinya pengaruh variabel kualitas auditor X1 dan ukuran KAP X2 terhadap variabel audit delay sebesar 4,5%.
Langsung saja kita lanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji korelasi version. Datanya masih sama seperti uji-uji sebelumnya. Kita lihat variabel view-nya juga masih sama. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, analyze, lalu kalian klik correlate, lanjut klik bivariate. Ini reset dulu. Semua variabelnya kita pindahkan ke kolom variabel. Tiga-tiganya ya pindahkan. Bisa pindahkan, lalu klik OK. Ini dia hasilnya. Berdasarkan tabel correlation, dapat diketahui bahwa ukuran KAP memiliki signifikan 0,080. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa ukuran KAP tidak ada hubungan secara signifikan terhadap audit delay. Selanjutnya, kualitas auditor yang ini memiliki nilai signifikansi yaitu 0,503 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor tidak ada hubungan secara signifikan terhadap audit delay. Selanjutnya kita akan mengetahui apakah audit delay dan ukuran KAP, kualitas auditor dan audit delay ini memiliki hubungan yang kuat, lemah, atau sedang. Kita interpretasikan di Pearson correlation. Ukuran KAP memiliki Pearson correlation sebesar 0,211. Nilai ini berada di antara 0,20 sampai dengan 0,399, yang artinya tingkat keeratan hubungan antara ukuran KAP dengan audit delay adalah lemah. Nilai correlation bersifat positif mengindikasikan bahwa nilai ukuran KAP meningkat, maka audit delay juga meningkat. Ini positif ya. Selanjutnya yang kualitas auditor. Kualitas auditor memiliki nilai Pearson correlation sebesar 0,081. Nilai ini berada di antara 0,80 sampai 0,100, yang artinya tingkat keeratan hubungan antara kualitas auditor dengan audit delay adalah sangat kuat. Nilai Pearson correlation bernilai positif, jadi ini nilainya sama ya, positif tidak negatif, yang artinya mengindikasikan bahwa jika kualitas auditor meningkat, maka audit delay juga ikut meningkat. Kita lihat untuk pembuktian bahwa nilai ini kuat atau enggaknya, kita lihat ke tabelnya. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis, yaitu uji F dan uji T. Datanya masih sama seperti uji-uji sebelumnya. Variabel view-nya juga masih sama ya. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya untuk memunculkan uji F sekaligus uji T. Yang pertama, kalian klik analyze, lalu klik regression, terus klik linear. Ini reset dulu. Ukuran KAP pindah ke independen. Kualitas auditor atau X2 pindah ke independen. Terus audit delay atau Y pindah ke dependen. Langsung klik OK.
dapat kita lihat hasilnya di tabel koefisien. Untuk melihat T hitungnya ada di ini kolom T. Untuk ukuran KAP memiliki T hitung sebesar 1,630 dan nilai T tabelnya sebesar T tabelnya sebesar ini ya, berarti 1,66757. Terus salah ini di bawah. Nah, nilai T hitung lebih kecil dibandingkan T tabel. Tadi kan udah lihat ya, T tabelnya itu lebih besar dibandingkan T hitung. Dengan tingkat signifikansinya 1 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,108, tingkat signifikansinya sebesar 0,05. Karena nilai T hitung lebih kecil dibandingkan T tabel, yaitu 1,630 lebih kecil dibandingkan 1,66757. Dan nilai signifikansinya 0,108 lebih besar dari 0,05, maka HO-nya diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay. Tadi kan sudah mengetahui nih, ukuran KAP itu tidak berpengaruh terhadap audit delay. Kita interpretasikan yang kualitas auditornya. Kualitas auditor memiliki nilai T hitung sebesar 0,074 dan T tabelnya sama seperti tadi ukuran KAP, yaitu 1,6675 dengan nilai signifikansinya 0,942 dan tingkat signifikasinya sebesar 0,05. Karena nilai T hitungnya lebih kecil dibandingkan T tabel, yaitu 0,074 lebih kecil dibandingkan yang tadi 1,66757. Dengan nilai signifikansinya 0,942 lebih besar dibandingkan 0,05, maka HO-nya diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap audit delay. Berarti sama ya seperti ukuran KAP, tidak mempunyai pengaruh terhadab audit delay. Seperti itu. Kita lanjut untuk menginterpretasikan uji F atau uji simultan. Kita lihat di tabel ANOVA, ini untuk F hitungnya sebesar 1,561 dan F tabelnya sebesar, ini hapus dulu. Sebenarnya untuk mencari F tabel sama seperti T tabel, yaitu dengan cara sampel dikurangi jumlah variabel, terus kalau misalkan F tabel itu dikurangi satu lagi jumlah variabelnya, jadi kita dapatkan F tabelnya itu ini 3,98. Kita balik lagi ke sini. Maka dapat kita ketahui nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,217 lebih besar dibandingkan 0,05 dan F hitungnya
lebih kecil dibandingkan F tabel. Ini F hitungnya sebesar 1,561 lebih kecil dari F tabel. F tabelnya 3,98 ya, yang tadi, yang ini. Yang ini F tabelnya. Kita balik lagi ke sini. Maka HO-nya diterima. Karena kan F hitungnya itu lebih kecil dibandingkan F tabel. Artinya tidak terdapat pengaruh ukuran KAP dan kualitas auditor terhadap audit delay.